Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi di channel Inraidu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 9 bab 1 semester 1. Ini adalah materi kurikulum merdeka disesuaikan dengan CP ATP yang terbaru yaitu tahun 2024 ini. Adapun materinya adalah tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun sub pembahasannya yang akan kita bahas pada video kali ini adalah sub A, yaitu tentang semangat Pancasila dalam kehidupan bernegara. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, sebelumnya Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang sekarang sudah menduduki kelas 9. Dan harapannya mudah-mudahan kalian bisa lebih meningkatkan kembali semangat belajarnya itu ya, supaya nanti kalian bisa meraih apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan, bisa melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya. Adapun peta konsep di kelas 9 ini di bab pertama terkait dengan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu tentang hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu juga ada hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu hubungan Pancasila dengan NKRI. Lalu juga yang terakhir adalah semangat Pancasila dalam kehidupan bernegara. Adapun tujuan pembelajaran dalam video kali ini yaitu setelah mempelajari materi pada bab ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan semangat Pancasila dalam kehidupan bernegara. Mari simak materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, semangat Pancasila dalam kehidupan bernegara tentunya pada kelas 7 dan kelas 8 kalian sudah mempelajari sejarah kelahiran Pancasila, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara, serta nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian saat ini kalian diharapkan telah memiliki bekal pemahaman yang mendalam tentang Pancasila. Nah, perlu kalian ingat bahwasanya Pancasila itu tidak sekedar dihafal, akan tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, semangat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi bagian penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang kuat dan sejahtera. Masih ingatkah kalian apa sih manfaat mempelajari Pancasila bagi kalian sebagai warga negara Indonesia? Itu ya, seperti itu. Tentunya pasti kalian mengingat sedikit ataupun bahkan mengingat sangat banyak sekali tentang manfaat mempelajari Pancasila bagi kalian sebagai warga negara Indonesia. Nah, Pancasila itu harus dijadikan dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kalian wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun sila yang pertama terkait dengan semangat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mengamalkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita lihat atau kita bahas di sila pertama ini. Nah, sila pertama itu tentunya yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna yang berkaitan erat dengan sikap mematuhi ajaran agama dan kepercayaan yang kita anut. Nah, oleh karena itu, dalam mengamalkan nilai pertama Pancasila, kita perlu saling menghormati ajaran agama dan kepercayaan orang lain. Setiap umat beragama hendaknya fokus pada kebaikan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya, bertoleransi terhadap perbedaan, serta tidak mengganggu peribadatan agama dan kepercayaan orang lain. Nah, meskipun berbeda agama dan kepercayaan, maka tidak menjadi alasan ya,
tidak menjadi alasan untuk saling membenci. Nah, perbedaan dapat menjadi awal untuk saling menghormati. Hidup rukun dan damai dapat terjadi ketika kita saling mengenal dengan baik masyarakat di sekitar kita. Adapun sila yang kedua, yaitu nilai Pancasila dari sila kedua dapat diterapkan dengan memperlakukan, ya kita garis bawahi, memperlakukan orang lain tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lainnya. Semangat sila kedua dalam kehidupan sehari-hari bermakna kita harus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, sesama manusia perlu saling menghormati. Setiap orang harus bersikap adil ketika berhadapan dengan orang lain, tidak bersikap semena-mena. Nah, kata adil ini adalah harus seimbang, tidak berat sebelah. Kita harus memperlakukan orang lain itu dengan sama, tidak boleh membeda-bedakan atau tidak bersikap semena-mena. Nah, di dalam sila kedua pun, ketika kalian bersikap adil kepada temanmu, itu sudah menunjukkan semangat Pancasila. Misalnya, ketika ada teman yang merasa kesulitan, maka kamu berupaya membantunya. Contoh lain, ketika teman kalian ya tidak memiliki bekal makanan, sementara kamu membawanya, tentunya kamu dapat membantu untuk berbagi makanan yang kamu bawa. Selain itu pula, teman kesulitan membeli bekal buku, maka kamu dapat meminjamkannya atau belajar bersamanya. Lalu juga ketika ada teman kalian yang sedang sakit, maka kalian harus menjenguknya. Begitupun nanti apapun yang kita lakukan kepada orang lain nanti akan kembali lagi perlakuannya itu kepada diri kita sendiri, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah sila yang ketiga. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama, suku, bangsa, bahasa daerah, kebudayaan, dan adat istiadatnya. Meskipun berbeda, kita tidak boleh saling bermusuhan. Nah, perbedaan ini merupakan hal yang wajar. Dengan saling menghormati dalam perbedaan, kehidupan kita akan lebih indah dan menyenangkan. Adapun sila yang keempat, setiap warga negara tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Itu ya, misalkan untuk mengikuti kepercayaan yang kita anut. Nah, itu tidak boleh. Nah, nilai sila yang keempat ini, si Pancasila yang keempat ini juga mengajarkan kepada kita untuk selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan secara bersama. Sebagai contoh, dalam kelas kalian, ketika awal masuk sekolah, tentunya ada pemilihan namanya ketua kelas ya. Ketua kelas. Nah, pemilihan ketua kelas ini tentunya dengan cara bermusyawarah, tidak diperbolehkan untuk ditunjuk ya, sebaiknya mengharuskan melalui musyawarah seperti itu. Adapun sila yang kelima, nah sila tersebut memiliki makna bahwa negara menjamin setiap rakyat Indonesia untuk memperoleh perlakuan yang adil di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Nah, adil itu tadi intinya adalah seimbang. Seimbang, tidak berat sebelah, semuanya sama, perlakuannya sama. Sebagai contoh dari aplikasi penerapan sila yang kelima ini yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya gitu ya, atau pemerintahan kepada warganya, diantaranya adalah di dalam bidang pendidikan wajib belajar selama 9 tahun ya, 9 tahun atau bahkan sekarang adalah ada 12 tahun sampai SMA. Nah, jenjang SMA, SMK negeri ya, atau SMA sederajat yang negeri ini SPP biayanya itu sudah gratis ya, atau ditanggung oleh pemerintah provinsi. Sebagai contoh, misalkan di Jawa Barat, SMA negeri itu tidak membayar SPP bulanan, seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh atau aplikasi penerapan dari sila yang kelima dalam bidang pendidikan. Banyak dalam bidang-bidang yang lainnya, bidang ekonomi, sosial, budaya, dan yang seterusnya.
Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.